Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Risalah I'tiqad al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setelah kemarin beliau rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah Al-Quranul Karim, di mana mauqif beliau, sikap beliau terhadap Al-Quranul Karim. Beliau meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam melalui perantaraan Jibril, di mana Jibril alaihi salatu wassalam mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berbicara secara lafaz dan makna, yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan demikian dalam rangka untuk menyelisihi ahli bid'ah yang mereka menyimpang di dalam memahami masalah ini, di mana ahli bid'ah menginginkan dengan ucapan mereka agar Al-Quran ini bisa dikutak-atik. Mereka menginginkan bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat celah, kekurangan, dikarenakan mereka menganggap bahwa Al-Quran ini makhluk, dan makhluk tentunya memiliki kekurangan dan aib, sehingga dengan begitu mereka dapat mengutak-atik Al-Quranul Karim. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkit dalam rangka membantah apa yang mereka yakini. Dengan tegas mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dan mereka mengatakan as-sawt sautul qari wal kalamu kalamul bari. Mereka mengatakan bahwa ucapan itu adalah ucapan seorang qari, orang yang membaca, sedangkan kalamnya adalah kalamullah. La ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yaitu kalamullah yang tidak terdapat di dalamnya kebatilan, baik dari depan maupun belakang, yang diturunkan oleh zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yang kapan saja Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak ada yang dapat menghentikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, karena Allah Subhanahu wa taala maha berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tegak di dalam membantah ahlul bidah dan ahlul ahwa dengan keyakinan mereka yang sangat batil dan kesalahpemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dalil.
Dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuli Ahli Diyanah telah menyebutkan tentang masalah ini sebagai bentuk rujuk beliau terhadap kekeliruan beliau di dalam memahami masalah ini. Dan dalam hal ini beliau telah berlepas diri dan terlepas dari apa yang beliau sampaikan dahulu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan beliau. Maka hendaknya orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada nama beliau, kepada Asy'ari, yang mereka dengan bangga menyatakan bahwa akidah kami adalah akidah Asy'ariyah, ya, hendaknya mereka rujuk sebagaimana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang akidah beliau dalam masalah Al-Quran ini mengikuti akidah salaful ummah, akidah salafus salih dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan a'immatul huda, dan diantaranya adalah al-a'immatu al-arba'ah. Kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sebagian orang yang ingin membuat syubhat, ya, ingin membuat syubhat dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ya, mereka menginginkan dengan ucapannya ini dapat diterima di sini dan dapat diterima di sana. Dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ucapan yang seperti ini adalah ucapan ujian, di mana ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang muhdas, ucapan yang bid'ah, yang tidak pernah diucapkan oleh kaum salaf. Maka dari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sangat marah sekali ketika beliau ditanya tentang masalah ini. Ya, dan dengan sebab ini pula beliau mendapatkan cobaan, fitnah yang tidak mendasar sama sekali, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau dan berpihak kepada beliau rahimahullah ta'ala, yang dengannya sampai sekarang kitab yang beliau rahimahullah ta'ala karang dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan sangat bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa wal kalam fil lafzi wal waqfu bid'ah, ya, wal kalamu fil lafzi wal waqfi bid'ah, ya, pembicaraan tentang lafaz dan juga sikap tawakuf, sikap diam terhadap masalah ini merupakan perbuatan bid'ah. Ya, kenapa beliau menyatakan demikian? Yang pertama, tentang masalah talaffuz bil Quran, ini adalah masalah muhdas, adalah masalah bid'ah yang tidak pernah disinggung sama sekali oleh kaum salaf. Kemudian yang kedua, masalah tawakuf, tidak berkomentar, tidak tegas dalam masalah ini merupakan sikap pelin-pelan dan merupakan sikap bid'ah, ya, sikap muhdath, ya, sikap bid'ah. Maka dari itu di antara fawaid yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang masalah ini, hendaknya pada zaman fitnah kita harus menegaskan akidah kita. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk pelin-pelan dalam masalah ini. Dia hendaknya tegas di dalam masalah akidah, karena masalah akidah adalah masalah yang tidak boleh ada ijtihad di sana. Masalah akidah adalah masalah yang tidak boleh ada qiyas di sana, karena sifat akidah adalah tauqifiyah, yaitu datang dari Allah dan Rasulnya.
Dia datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi kita untuk bersikap tawakuf, diam, tidak komentar dalam masalah ini. Ya. Kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun yazidun wa yanqus. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setelahnya berbicara tentang masalah iman. Apa iman menurut beliau? Yang namanya iman, kata beliau, qaulun wa amalun yazidun wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ini merupakan akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan akidah yang telah diijma'kan dan ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang namanya iman itu mencakup qaulun, mencakup ucapan. Dan ucapan di sini ada dua, yaitu qaulul qalbi, ucapan hati, wa qaulul lisan, dan ucapan lisan. Ya. Jadi yang namanya ucapan itu ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, ucapan hati ini terkait dengan masalah iqrar wa tasdiq. Terkait dengan masalah iqrar wa tasdiq, penetapan dan pembenaran. Adapun qaul lisan, ucapan lisan adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatus syahadatain. Dua kalimat syahadat. Kemudian amal. Amal ini juga mencakup dua hal, yaitu amalul lisan, yang kedua amalul qalb. Yang pertama adalah amal lisan, itu berkaitan dengan ucapan syahadat, kemudian ucapan keimanan, ya, dan ucapan-ucapan yang lain. Kemudian amalul qalb, yaitu amalan hati, berkaitan dengan masalah keimanan dan seterusnya. Dan dalil tentang masalah ini sangat banyak, ya, dan dalil dalam masalah ini sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama sejumlah dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat keempat, ayat kedua sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang apabila diingatkan kepada Allah, maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana, ya, iman mereka bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang menegakkan salat dan mereka menafkahkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang hak, yang benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, mereka memiliki derajat di sisi Rabb mereka dan mereka mendapatkan maghfirah dan rezeki yang sangat mulia. Dalam ayat ini terdapat dalil dari apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, bahwa yang namanya iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, ya, bertambah dan berkurang.
Ya, mencakup ucapan dan perbuatan. Ucapan apa? Yaitu ucapan syahadat. Ya, ucapan syahadat. Kemudian perbuatan. Ya, apa perbuatan? Alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Ya, mereka yang mendirikan salat, dan ini merupakan buah dari iman. Dan ini merupakan buah dari iman. Maka dari itu para ulama menyebutkan yang namanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan ini mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, ucapan hati tadi telah dijelaskan bahwa yang namanya ucapan hati adalah tasdik dan iqrar. Ya, pembenaran dan penetapan. Ya. Kemudian ucapan lisan yaitu pengucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian amal ini mencakup amalul qalb, yaitu amalan hati. Ya, dan ini mencakup pada perbuatan hati, seperti misalkan niat, kemudian ikhlas, kemudian mahabbah, kemudian jujur, dan yang lainnya dari amalan-amalan hati. Kemudian yang keempat yaitu amalul jawarih, yaitu amal anggota badan. Ya, amal anggota badan seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Maka inilah iman. Ya, maka inilah iman. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan hal itu dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Ya, dalam rangka menyelisihi ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah dalam masalah ini yang menyelisih Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah keimanan, di antaranya adalah madhab Jahmiyah, itu Murji'atul Ghullah. Ya, Murji'atul Ghullah, yaitu Murji'ah yang Gullat. Dan dan juga dinamakan dengan Jahmiyatul Murji'ah. Ya, dinamakan juga dengan Jahmiyah al-Murji'ah. Dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan. Mereka mengatakan alladzina yaqulun innal imana huwa mujarradu ma'rifati rabbi bil qalbi. Mereka mengatakan bahwa yang namanya iman hanyalah semata-mata pengenalan Rabb di dalam hati. Wal kufru huwa jahlu rabbi bil qalbi. Sedangkan yang namanya kafir, kekufuran, adalah bodohnya tentang Rabb, ya, di dalam hati. Lalu mereka mengatakan faman arafa rabbahu biqalbihi, barang siapa yang mengenal Rabbnya dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Wa man jahula rabbahu biqalbihi, dan barang siapa yang bodoh terhadap Rabbnya dengan hatinya, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Jadi Jahmiyatul Murji'ah yang diprakarsai oleh Jahm bin Safwan, mereka menyatakan bahwasanya yang namanya iman itu cukup pengetahuan saja dengan hati. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin cukup eling saja, ingat. Ya, kalau dia nggak tahu Tuhan, dia nggak tahu Allah, maka dia kafir. Itu menurut mereka. Jadi kalau cuma eling saja, maka dia mukmin. Maka dari itu mereka tidak menganggap bahwa amal itu bagian dari iman. Mereka tidak menganggap bahwa amal itu bagian dari iman. Dan madhab ini merupakan madhab yang paling jelek, ya, dan madhab yang paling buruk di antara madhab-madhab yang terkait dengan masalah keimanan.
Dan dengan pendapat mereka yang seperti ini, maka ada beberapa kelaziman yang merupakan kelaziman yang sifatnya kufur. Ya, karena dengan ta'rif mereka ini, mereka menyatakan bahwa yang namanya iman, yang namanya amal, itu adalah sesuatu yang tidak dituntut dari seorang hamba. Jadi kalau misalkan seseorang tidak sholat, seseorang tidak puasa, seseorang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, seseorang berbuat maksiat kepada Allah, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan masalah iman, dengan masalah amal, ya, dengan masalah amal, maka orang tersebut tetap dikatakan sebagai seorang mukmin apabila dia mengenal Rabbnya Azza wa Jalla, sekalipun dia tidak sholat. Ya. Maka dari itu mereka pun menyatakan bahwa iblis adalah makhluk yang beriman kepada Allah, karena iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ta'rif mereka bahwa siapa saja yang mengenal Allah dengan hatinya, maka dia mukmin. Kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia baru kafir. Ya, dan juga melazimkan hal ini bahwa Firaun juga mukmin menurut mereka. Ya, Firaun juga mukmin karena Firaun yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Musa. Dan dia mengetahui hal itu, bahwa itu semua datangnya dari Rabb Azza wa Jalla. Ya. Dan dengan hal ini pula, ya, dengan ta'rif mereka ini pula, ya, mereka pun tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menganggap bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mukmin karena mereka mengenal Allah. Ya, orang-orang Yahudi mengenal Allah, orang-orang Nasrani juga mengenal Allah, maka mereka adalah mukmin. Ya, dan betapa banyaknya hal-hal yang seharusnya itu kufur, ya, mereka tiadakan dengan sebab ta'rif mereka, pengertian mereka terhadap masalah iman ini yang sangat buruk, yang sangat jelek. Ya, yang sangat buruk dan sangat jelek. Ya. Kemudian firqah yang kedua yang tersesat dalam masalah ini, yang keliru dalam masalah ini adalah firqah Al-Karramiyah. Ya, firqah Al-Karramiyah. Mereka mengatakan innal imana huwa mujarradun nutqi bil lisan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya iman itu hanya semata-mata pengucapan di dalam lisan saja. Ya, semata-mata pengucapan pada lisan saja. Ini mazhab Karramiyah. Fa idza nataqa bil lisanihi fa huwa mu'min kamil. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya saja syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, maka dia adalah seorang mukmin yang kamil, seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya, walau kana mukadziban biqalbihi, walaupun dia mendustai ucapannya dengan hatinya. Ya, walaupun dia mendustai lisannya dengan hatinya. Ya, menurut mazhab Karramiyah bahwa orang tersebut adalah seseorang yang beriman dengan kesempurnaan imannya. Ya, dan tentunya ini merupakan mazhab yang batil dan juga ta'rif yang batil dan juga pendapat yang sangat sesat. Ya, dengan hal ini maka mereka pun tidak
menganggap yang namanya kemunafikan. Ya, mereka tidak menganggap yang namanya kemunafikan. Ya, dengan sendirinya mereka menyatakan bahwa orang-orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah SAW, maka mereka sama seperti para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Karena kaum munafikin, mereka mengucapkan kalimat syahadat, dan menurut mereka orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat adalah orang yang sempurna imannya, walaupun hatinya mendustakan hal itu. Ya, walaupun hatinya mendustakan hal itu, dan tentunya ini adalah batil. Ya, dan ini adalah kebatilan. Kemudian firqah yang ketiga yang terkait masalah ini adalah firqah al-Maturidiyah wal Asy'ariyah. Itu firqah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Mereka mengucapkan annal imana at-tasdiqu bil qalbi faqat. Mereka menyatakan bahwa yang namanya iman adalah pembenaran di dalam hati saja. Ya, pembenaran yang ada di dalam hati saja. Ya, tentunya hal ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana mereka menyatakan yang namanya iman harus ada tasdik dan iqrar. Harus ada pembenaran dan penetapan. Ya, tidak boleh ada pembenaran saja tanpa ada penetapan, atau penetapan saja tanpa ada pembenaran. Kedua-duanya harus sejalan. Ya, kedua-duanya harus sejalan. Kemudian firqah yang keempat yang tersalah atau tergelincir di dalam masalah ini adalah firqah Murji'atul Fuqaha. Ya, yaitu Murji'atul Fuqaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah di dalam Kitabul Iman. Mereka mengatakan bahwa yang namanya iman adalah tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya iman adalah pembenaran dengan hati dan penetapan dengan lisan. Ya, wa huwa hiya ar-riwayatul masyhura allati 'alaiha aktsaru ashabil Imam Abi Hanifah. Dan ini merupakan ta'rif yang diriwayatkan ya oleh kebanyakan dari ashabnya ashab al-Imam Abu Hanifah. Ya, dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat dekat dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tapi mereka menyelisih jumhur ya dengan beberapa kesalahan. Ya, karena Murji'ah al-Fuqaha mereka mengatakan bahwa iman adalah pembenaran dengan hati dan iqrar dengan lisan. Adapun amal mereka tidak memasukkannya ke dalam iman, dan inilah yang menyelisihi dari mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam i'tiqad mereka, mazhab mereka adalah qaulun wa amalun. Yang namanya iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ya, yang namanya iman itu mencakup ucapan ya dan perbuatan. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dan berkurang. Sedangkan Murji'atul Fuqaha, ya, Murji'ah al-Fuqaha, jadi ada Jahmiyatul Murji'ah atau Murji'atul Ghullah, tadi telah dijelaskan, atau Murji'ah. Ya, ada juga Murji'atul Fuqaha. Ya, Murji'atul Fuqaha itu kebanyakan diikuti oleh ashabnya Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, di mana mereka sepakat dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah yaitu tasdik bil qalb wal iqrar bil lisan. Mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Akan tapi dalam masalah amal mereka menyelisih Ahlus Sunnati
wal jamaah, karena mereka tidak memasukkan amal ke dalam iman. Ya, mereka tidak memasukkan amal ke dalam iman. Tentunya hal ini bertentangan dengan nas-nas yang sharih, yang jelas, yang tegas, yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan. Ya, yang telah dibacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Kemudian juga bertentangan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu lebih dari 70 cabang. Dalam riwayat yang lain bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan. Wa danaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu perbuatan. Ya, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang ta'rif iman, bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ya, mencakup ucapan dan perbuatan. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Yang namanya malu itu bagian dari iman. Al-haya' ini merupakan amalul qalb. Ya, haya atau malu ini merupakan amalan hati. Ya, maka harus ada tasdiq bil qalb, pembenaran di dalam hati. Ya, pembenaran di dalam hati. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajhi di dalam syarah ini. Kata beliau, hadha huwa mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, annal imana qaulun wa amalun, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi huwa tasdiq wal iqrar, ucapan hati yaitu pembenaran dan penetapan. Wa qaulul lisan huwa nitqu, sedangkan ucapan lisan adalah ucapan. Wa amalul qalbi huwa niyyat wal ikhlas, amalan hati adalah niat dan ikhlas. Wa amalul jawarih kas salati was siyam yazid wa yankus, sedangkan amalan anggota badan seperti salat dan puasa dia bisa bertambah dan berkurang, yaitu iman bisa bertambah dan berkurang. Kemudian beliau mengatakan lagi, khilafan lil murji'atil ghullatil jahmiyah alladzina yaqulun al-iman huwal ma'rifatu bil qalbi faqat. Hal ini berbeda dengan madhab murji'ah al-ghullah al-jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu hanyalah semata-mata mengenal atau pengenalan di dalam hati saja. Awal iman huwa nitqu bil lisani faqat kama yaqulul karramiyah, atau yang namanya iman hanyalah ucapan semata sebagaimana yang disebutkan oleh madhab karramiyah. Ya, awal iman huwa tasdiqu bil qalbi kama yaqulul maturidiyah wal asyairah, atau yang namanya iman adalah pembenaran dengan hati, ya, sebagaimana diucapkan oleh kaum maturidiyah dan juga asyairah, itu asy'ariyah. Awal iman huwal qawlu wa tasdiq kama yaqulu murji'atul fuqaha, atau yang namanya iman adalah ucapan dan pembenaran sebagaimana diucapkan oleh murji'ah al-fuqaha. Was-shawab ma 'alaihi jumhuru ahli sunnati min anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus kama qarrarahu al-imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Yang benar adalah apa yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang merupakan akidah jumhur ahli sunnati wal jamaah, yang namanya iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ya, ucapan yaitu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah di sini yaitu bertambah dengan sebab ketaatan seseorang yang beriman terhadap Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang beriman tersebut. Ya, dan dalam masalah yazid wa yanqus ini ada beberapa mazhab yang menyelisihinya. Ya, di antaranya adalah mazhab Khawarij. Ya, di antaranya adalah mazhab Khawarij.
yang mereka mengatakan bahwa yang namanya iman adalah yazid saja, tidak ada yankus. Ya, tidak ada yankus, tidak ada yang namanya seorang mukmin yang imannya kurang. Ya, yang ada adalah seorang mukmin yang bertambah imannya. Maka dari itu mereka, ya, apabila melihat ada seorang mukmin dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dan terutama maksiat yang besar, ya, yaitu dosa besar, maka mereka dengan serta-merta menghilangkan label iman dari orang tersebut. Ya, mereka serta-merta menghilangkan label iman dari orang tersebut. Dan tentunya hal ini menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena yang namanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tentang masalah cabang iman. Ya, cabang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan juga yang namanya maksiat, selama orang tersebut tidak menghalalkannya, ya, maka hal ini bisa mengurangi keimanannya, dan kita katakan orang tersebut adalah mukmin naqisul iman, yaitu seorang mukmin yang imannya kurang. Dan inilah yang disebutkan oleh jumhur ahli sunnati wal jamaah di dalam masalah ini. Ya, kemudian yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah di dalam masalah ini juga adalah kaum Mu'tazilah. Ya, yang mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij di dalam masalah yankus dalam masalah yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Ya, maka dari itu hendaknya kita berhati-hati di dalam masalah ini. Jangan sampai kita salah di dalam menyikapi masalah iman ini, karena akibatnya bisa fatal. Ya, akibatnya bisa fatal. Ya, oleh karena itu sangat baik bagi kita untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa u'min birru'yati kama jaa'a fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan ru'yah. Ya, yang dimaksud ru'yah di sini adalah ru'yatullah fil akhirah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum azza wa jalla kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian azza wa jalla sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak terhalang sedikit pun di dalam melihatnya. Dan tasbih di sini adalah bukan tasbihu zat, ya, bukan masalah penyerupaan terhadap zat. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha melihat. Ya, yang dimaksud penyerupaan di sini adalah penyerupaan yaitu pandangan. Ya, bahwa kita betul-betul akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, sebagaimana kita mampu melihat bulan di dunia ini, ya, yang tidak terhalang sedikit pun dengan berbagai macam halangan, itu bulan purnama. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan hal ini dalam rangka membantah, menyelisih beberapa keyakinan yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij. Ya, di antaranya juga orang-orang Mu'tazilah. Ya, di antaranya juga kaum Asy'ariyah. Ya, kaum Asy'ariyah mungkin belum ada ya pada zaman beliau rahimahullah taala. Ya, yang ada adalah zaman yaitu Mu'tazilah. Ya, dan belakangan kaum Asy'ariyah
mengikuti mazhab Mu'tazilah di dalam masalah ini. Ya, di dalam masalah ini. Kaum Khawarij mereka sepakat dalam dengan ahlu sunnah tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi mereka tidak menetapkannya dengan jihah, ya, sebagaimana Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, sebagaimana kaum Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Ada beberapa mazhab di sini yang disebutkan tentang masalah ini, yaitu diantaranya adalah mazhab Mu'tazilah. Ya, mereka mentafsirkan ru'yah di situ dengan ilmu. Ya, mereka mentafsirkan ru'yah dengan ilmu. Mereka mengatakan inna ma'na qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Ya, bahwasanya kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Wal makna tarawna rabbakum ilman la tamtaruna fihi wa la tashukkuna fihi, yaitu kalian melihat Rabb kalian secara ilmu. Ya, secara ilmu, bukan secara zat, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kama ta'lamuna annal qamar qamaran, sebagaimana kalian tahu bahwasanya yang namanya bulan adalah bulan, yaitu pengetahuan kamu. Kamu tahu itu adalah bulan. Ya. Kama qala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa, apakah kamu tahu? Ya, taruh di situ artinya tahu, ilmu. Apa yang dilakukan Rabb kalian, Rabb kamu terhadap pasukan gajah. Ya, wa ru'yatu huna bimakna ilm, sehingga ru'yah di situ maknanya adalah ilmu, yaitu pengetahuan. Ya, alam ta'lam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, apakah kamu tidak tahu, ya, bagaimana yang diperbuat oleh Rabb kamu terhadap pasukan gajah. Jadi mereka, yaitu kaum Mu'tazilah, mereka mentafsirkan ru'yah dengan ilmu. Adapun Asy'ariyah, mereka menetapkan ru'yah, akan tapi mereka mengingkari al-jihah. Ya, mereka menetapkan ru'yah, akan tapi mereka mengingkari al-jihah. Mereka mengatakan innallaha yura lakin la fi jihah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, akan tapi tidak dengan arah. Tidak dengan arah. Jadi mereka tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari atas, dari samping dan seterusnya. Ya. Hal ini merupakan pendapat yang tenakut, pendapat yang sangat bertentangan. Di satu sisi mereka menyatakan bahwa mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, ya, pada satu sisi lagi seakan-akan mereka menafikan hal itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dari arah manapun. Ya, dan tentunya ini adalah kebatilan. Ya. Was-shawab wal haq, yang benar adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berikan hidayah kepada ahlu sunnati wal jamaah. Ya, ahlu sunnati wal jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam ucapannya ini menetapkan bahwa beliau mengimani adanya ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, di mana beliau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat, dan bahwasanya orang-orang mukmin nanti akan melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka, ya, dengan mata kepala mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihim nadhirah. Ya, pada hari itu ada wajah-wajah yang cerah ceria, ya, ila rabbihim nadhirah, kepada Rabb mereka mereka melihat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam ucapan ini, dan juga beliau menggunakan dalil ini dalam membantah kaum Mu'tazilah, ya, dan juga membantah kaum Asy'ariyah, di mana kaum Asy'ariyah mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, akan tapi tidak dengan arah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh orang-orang mukmin nanti di hari di akhirat kelak, ya, dari arah depan. Ya, mereka melihatnya ke arah depan. Karena lafaz ila, ya, itu tidak lain melainkan ke depan. Ya, tidak lain melainkan ke depan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan lagi, walamma sami'tu Allah yaqul, dan ketika aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, bahwasanya mereka betul-betul akan dihijab, akan ditutup, ya, dari Rabb mereka pada hari itu. Dalla ala annahum fi hali ridha ghairu mahjubin, menunjukkan bahwasanya mereka, yaitu orang-orang mukmin, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak terhijab. Yanzuruna ilaihi, mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, wa la yudamuna fi ru'yatihi, dan mereka tidak terhalangi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, yakni la yashukkun, yaitu mereka tidak ragu lagi dalam masalah ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah Ar-Rajhi, yastadillu bihadihil ayah ala ru'yatil mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, berdalil dengan ayat ini tentang ru'yatul mu'min, yaitu penglihatan orang-orang mukmin kepada Rabb mereka pada hari kiamat nanti. Di anna hadhil ayat tadullu ala anna al-kuffar mahjubin, karena ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir nanti terhalang, ya, anillah, dari Allah Subhanahu wa taala, fala yarawnahu, di mana mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-kufru mahjubin anillah, dan apabila orang-orang kafir itu terhalang dari Allah, fa inna mafhum dzalika annal mu'min ghairu mahjubin, maka dapat dipahami yang demikian bahwasanya orang-orang mukmin tidak akan terhalangi, fayarawna Allah, ya, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Walau kana al-mu'minun la yarawna Allah lakanuhum wal kuffar sawa fil hajib, ya, dan kalau sekiranya orang-orang mukmin mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tentunya keadaan mereka sama dengan orang-orang kafir, ya, mereka pun terhijab. Ya, wal Imam Syafi'i rahimahullah taala istadalla bihadhihi al-ayah ala ru'yatil mu'min li rabbihim yaumal qiyamah, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini bahwasanya orang-orang mukminin nanti akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, ya, dan para ulama menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang hal ini, dan mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, falamma hajabahum fis sukhat, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menutup mereka, yaitu orang-orang kufar, di dalam kemurkaannya, kana fi hada dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha, maka ini merupakan dalil bahwasanya orang-orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam keridhaannya, ya, di dalam
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang masalah iman dan juga masalah ru'yatullah azza wa jalla, yang beliau meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Dan ucapan beliau ini tentunya menyelisihi berbagai macam mazhab bid'ah dan juga mazhab ahlul ahwa yang tadi telah diterangkan bahwa mereka telah menyelisihi jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Maka dari itu hendaknya kita mengikuti beliau rahimahullah taala dalam masalah akidah ini, karena akidah beliau ini beliau ambil dari imam-imam yang terkemuka, di antaranya adalah Imam Malik rahimahullah taala dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala dan juga para a'immah yang lainnya. Ya. Dan insyaallah pada perjumpaan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah syafaat. Ya, tentang masalah syafaat. Dan ana cukupkan kajian kita sampai di sini, ya, 2 poin saja, yaitu masalah iman dan masalah ru'yatullah azza wa jalla. Baik, mungkin jikalau di antara antum ada yang ingin bertanya, silakan, tafadhal. Tafadhal. Jikalau ada yang ingin ditanyakan tentang masalah keimanan ini, baik itu langsung atau melalui chat. Tafadhal. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, insyaallah jelas dari apa yang Anda sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, banyak sekali firqah-firqah yang sesat. Ya, ini bukan pertanyaan ini sebetulnya. Ya, ini ucapan dari seorang ikhwah. Ya, mungkin beliau menyimak dan beliau menyatakan bahwasanya firqah-firqah itu sesat. Iya, firqah-firqah yang sesat itu sangat banyak. Ya, firqah-firqah yang sesat itu sangat banyak, dan Nabi SAW menyebutkan jumlahnya ada 72 firqah. Ya, ada 72 firqah. Dan para ulama pun juga menyebutkan bahwa firqah dari firqah-firqah tersebut, ya, berpecah-pecah lagi menjadi beberapa firqah. Menjadi beberapa firqah. Ya, dan Nabi SAW sebutkan bahwa yang benar hanyalah satu. Ya, yang benar hanyalah satu, yaitu firqatun najiyah at-ta'ifatul mansurah, Ahlus Sunnati wal Jamaah as-Salafiyah. Inilah firqah yang selamat, yaitu firqah yang mengikuti manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dari itu hendaknya kita terus belajar tentang masalah akidah ini, ya, terutama di zaman fitnah ini, di mana pembahasan masalah akidah ini sangat penting.
Ya, karena begitu banyak syubhat-syubhat yang muncul yang dapat menipu orang-orang yang tidak memiliki bekal di dalam masalah akidah. Maka dari itu sangat baik bagi kita untuk mempelajari akidah dari para imam-imam kita yang lurus perjalanannya. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala, di mana Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam akidahnya ini tentunya beliau mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu hendaknya orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada mazhab beliau yang menyimpang dari sisi akidah, hendaknya rujuk mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah akidah. Ya, jangan dia berlaku sombong apabila dia dibandingkan dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah keilmuan. Tentunya orang yang sombong itu tidak ada apa-apanya di sisi atau dibanding dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkenal dengan ucapan, dengan julukan Nasirus Sunnah, dengan julukan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Dan julukan ini bukanlah merupakan julukan yang sifatnya main-main. Ya, tentunya beliau dijuluki ini karena usaha beliau di dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti mereka yang menisbahkan diri mereka kepada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kan tapi sangat suka dengan perbuatan bid'ah. Ya, dengan sangat suka dengan perbuatan bid'ah, sampai-sampai dalam masalah akidah mereka menyelisih Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Siapa ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka Anda cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang salah dari Anda dan juga dari syaitan. Ana akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.